Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang, wah, dijamin bikin merinding. Ini adalah kisah nyata dari Jawa Barat di tahun 70-an tentang sebuah jimat kecantikan gaib yang dikenal sebagai susuk. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya susuk itu? Gampangnya gini, ini tuh praktik menanam benda-benda magis, biasanya kayak jarum emas kecil atau serpihan berlian, ke bawah kulit. Tujuannya buat mendapatkan pesona, kecantikan, atau bahkan kekuatan supranatural. Oke, kita mundur ke tahun 1978. Lokasinya di sebuah desa yang cukup terpencil. Disinilah cerita kita dimulai, ketika seorang pendatang baru bernama Nunung bertemu dengan tetangganya yang super misterius. Namanya Yanti. Jadi, Yanti ini bisa dibilang kembang desanya. Cantiknya itu luar biasa, sampai-sampai orang menyamakannya dengan seorang ratu. Semua orang kagum sama dia. Tapi, ada satu hal yang aneh banget dan jadi bahan gosip. Kenapa Yanti belum menikah juga? Aneh kan? Nah, dari keanehan ini, misteri di sekitar Yanti perlahan-lahan berubah jadi teror. Semuanya berawal dari sebuah kejadian aneh di suatu pagi. Bayangin deh, pagi-pagi Nunung dengar tetangganya Yanti lagi nyanyiin sebuah lagu cinta. Wajar kan? Yang nggak wajar, suaranya itu suara laki-laki, berat dan dalam. Wah, ini udah mulai aneh. Puncaknya, pas Nunung dalam hati nyeletuk, sombong banget sih orang ini. Tiba-tiba Yanti berbalik, menatapnya tajam, dan bilang kalimat tabi, "Kau pikir aku tidak bisa mendengar apa yang kau ucapkan dalam hati?" Gila kan? Dia bisa baca pikiran. Terornya nggak berhenti di situ. Malamnya, kengerian yang dialami Nunung naik level. Saat suasana hening, dia dikejar oleh sesuatu yang nggak masuk akal. Sebuah kepala manusia tanpa badan yang menggelinding ke arahnya. Kepala itu bukan cuma menggelinding, tapi juga berbicara. Dengan mata yang menyala merah, dia bilang, "Ini baru peringatan pertama." Tentu saja, Nunung langsung pingsan saking takutnya. Dari sini udah jelas banget kalau semua teror ini ada hubungannya sama Yanti. Ternyata peringatan kepala tanpa tubuh itu beneran cuma permulaan. Nggak lama setelah kejadian itu, ancaman gaib ini berubah menjadi serangan fisik yang brutal dan langsung. Jadi beberapa hari kemudian, waktu Nunung lagi sendirian di rumah, tiba-tiba di ruang tamunya muncul 6 sosok penari misterius. Muncul begitu saja entah dari mana. Dan ini bukan sekedar penampakan. Ini adalah sebuah serangan yang terkoordinasi. Ada formasinya, 1 pakai selendang merah, 5 lainnya hijau. 5 penari yang berselendang hijau menari sambil menyanyikan lagu yang bikin bulu kuduk berdiri, sementara yang berselendang merah langsung maju dan mencekik Nunung. Dalam keadaan terdesak, satu-satunya yang bisa Nunung lakukan adalah berdoa. Dia membaca ayat kursi sekuat tenaganya, dan ajaibnya, begitu doa itu dibacakan, ke-6 penari itu lenyap seketika, dan Nunung pun berteriak minta tolong. Teriakan Nunung akhirnya sampai ke telinga para tetangga. Warga desa pun berdatangan, termasuk seorang tokoh spiritual setempat bernama Mbah Asep. Nah, disinilah cerita kita sampai ke klimaksnya. Jadi pas warga masuk ke dalam rumah, coba tebak apa yang mereka temukan? Yanti. Tergolek di lantai, menggeliat kesakitan, dan penampilannya persis seperti penari berselendang merah yang tadi menyerang Nunung. Kebenaran pun terungkap. Mbah Asep yang paham hal-hal gaib langsung memulai prosesi untuk menolong Yanti. Dan saat itulah dari mulut Yanti keluar suara yang bukan miliknya, yang mengaku sebagai Nyai Sukma dan menyatakan kalau Yanti sekarang adalah miliknya. Mbah Asep pun langsung bertarung dengan entitas gaib ini. Beliau terus-menerus meneriakkan perintah, "Kembali ke awal, lepaskan apa yang sudah ditanam." Berusaha untuk memaksa ilmu hitam itu keluar dari tubuh Yanti. Usaha Mbah Asep akhirnya berhasil. Tapi keberhasilan ini justru mengungkap sebuah kebenaran yang mengerikan di balik kecantikan Yanti yang tidak wajar itu. Dan bayarannya sangatlah mahal. Tiba-tiba, dari ujung-ujung jari Yanti keluar 8 benda kecil, 8 paku emas yang tipis. Benda-benda inilah yang menjadi sumber kekuatan dan pesona Yanti. Inilah inti dari susuk 8 paku yang legendaris itu. Nah, Mbah Asep pun menjelaskan semuanya. Ternyata, setiap paku emas itu punya penjaga gaibnya masing-masing. Kepala tanpa tubuh yang dilihat Nunung, 5 penari misterius itu, dan bahkan seekor harimau putih, mereka semua adalah penjaga susuk Yanti. Dan pemimpin dari semua penjaga itu, yang paling kuat adalah Nyai Sukma.
Meskipun susuknya sudah berhasil dikeluarkan, tubuh Yanti ternyata sudah terlalu lemah untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, saat sedang dijaga oleh Nunung, Yanti tiba-tiba sadar dan berteriak, "Maafkan saya, Nyai, saya gegabah." Setelah mengucapkan itu, tubuhnya lemas dan dia meninggal. Akhir hidup Yanti sangat tragis. Dia bahkan harus dimakamkan di lokasi yang terpisah dari pemakaman umum. Dan ceritanya, kisah tentang susuk 8 paku ini menjadi legenda yang terus diceritakan di desa itu sebagai sebuah peringatan. Cerita ini benar-benar meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita ya. Semua pesona dan kekaguman yang didapatkan Yanti, apakah sepadan dengan harga yang harus dia bayar pada akhirnya? Sebuah pengingat yang mengerikan bahwa jalan pintas untuk keinginan duniawi seringkali menuntut bayaran yang paling mahal.